Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Bagi gereja Katolik, Kristus dan gerejanya bersama-sama bersatu sebagai keseluruhan Kristus atau yang disebut totus Christus. Persatuan ini terjadi secara mistis sehingga gereja disebut sebagai tubuh mistik Kristus yang melanjutkan inkarnasi dan pekerjaan Kristus di tengah dunia. Totus Christus adalah sebuah konsep yang penting di dalam konstruksi teologis Agustinus. Bagi Agustinus, melalui inkarnasi, Sang Firman menyatukan dirinya kepada seluruh umat manusia, dan melalui proses ini, setiap manusia dapat bersatu kepada Sang Firman. Tulis Agustinus, "To that flesh, the church is joined. And so there is made the whole Christ, head and body." Semangat reformasi, yakni solus Christus, membawa totus Christus kembali kepada fungsi sejatinya. Solus Christus, hanya Kristus, versus totus Christus, Kristus seutuhnya. Jika seseorang ingin menangkap perbedaan antara iman Injili dan Katolik Roma, ini dia. Di satu sisi, tekanan Injili pada keunikan pribadi Yesus. Yesus sebagai Allah dan manusia dan karya penebusannya. Di sisi lain, desakan Katolik Roma pada hubungan organik antara Kristus dan gereja. Penting bagi Katolik Roma adalah apa yang oleh Greg Allison disebut sebagai interkoneksi gereja Kristus. Gereja dianggap sebagai perpanjangan dari inkarnasi, mencerminkan Kristus sebagai realitas ilahi manusia, bertindak sebagai altera persona Christi, Kristus yang kedua. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Katolik Roma untuk berseru dengan para reformator solus Christus, karena ini akan dilihat sebagai melanggar ikatan organik antara Kristus dan gereja. Tiga pelayanan Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi dengan demikian dialihkan kepada gereja Roma dalam aturan hierarkisnya, interpretasi magisterialnya atas sabda dan administrasi sakramennya. Tidak pernah ada solus Christus. Hanya Kristus in Ecclesia, Kristus di dalam gereja, dan Ecclesia in Christo, gereja di dalam Kristus. Asal-usul interkoneksi gereja Kristus kembali ke interpretasi yang salah oleh Bapak Gereja Agustinus tahun 354 sampai 430 Masehi, ketika ia memahami hubungan antara Kristus dan gereja. Salah satu poin paling kontroversial dari teologi Agustinus adalah konsepsinya tentang totus Christus. Kristus total, gagasan bahwa kesatuan Kristus dengan gereja begitu dalam sehingga membentuk satu misteri. Kepala tubuh begitu menyatu dengan tubuh kepala sehingga menjadi satu Kristus. Di atas doktrin ini, Katolik Roma membangun teologinya sendiri tentang perpanjangan inkarnasi dalam gereja. Seolah-olah ada suatu kesatuan yang hakiki dan mendalam antara Kristus dan gereja, sehingga memungkinkan bahkan perlu untuk melihat gereja sebagai perluasan sakramental dari inkarnasi Allah Anak. Bahkan
ada teks-teks di mana Agustinus melemparkan dirinya ke dalam pernyataan sepihak di mana berbicara tentang gereja yang bersatu dengan Kristus. Ia menegaskan kita adalah Kristus atau kita telah menjadi Kristus. Seluruh Kristus adalah kepala dan tubuh. Paling-paling ini akan menjadi ungkapan yang ambigu jika tidak disertai dan dilengkapi oleh kristologi ortodoks seperti yang dilakukan Agustinus. Selain pernyataan kabur tentang totus Kristus, berbicara tentang Kristus, Agustinus menulis bahwa bahkan tanpa kita, dia, Kristus, lengkap. Kristus tidak membutuhkan tubuh gerejawi untuk menjadi Kristus. Di tempat lain, Agustinus menulis, dia adalah pencipta, kita adalah makhluk. Dia adalah pengrajin, kita adalah karya yang dibuat olehnya. Dia yang membentuk, kita yang dibentuk. Doktrinnya tentang totus Kristus, betapapun ambigu dan membingungkannya, tidak mematahkan perbedaan antara pencipta dan ciptaan, dan tidak mengangkat gereja sebagai tubuh ke status keilahian. Karena itu, interpretasinya atas Kolose 1 ayat 24, Kisah Para Rasul 9 ayat 4, dan Efesus 5 tentang hubungan antara Kristus dan gereja dalam perspektif pasangan membawanya untuk menegaskan sifat organik dari hubungan itu dan melangkah lebih jauh dengan menegaskan totalitas. Mereka digabungkan. Komentar pada teks yang sama juga menunjukkan arah problematis teologi Agustinus tentang tanda kutip pendewaan orang Kristen, yaitu penggabungan ke dalam pribadi Kristus menjadi bagian dari tubuh mistik. Memang, orang dapat memahami bagaimana Katolik Roma terpesona oleh metafora totus Kristus, jauh melampaui Agustinus, dan mengembangkannya dalam teologi Ekaristi. Kehadirannya nyata, kehadiran Kristus nyata, dan imam bertindak dalam altera Christi persona, dalam pribadi Kristus, dan dalam perkembangan dogma. Gereja Roma diberkahi dengan otoritas Kristus dalam menyebarkan dogma. Oleh karena itu, interpretasi Agustinian tentang hal ini dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda, tergantung pada apa yang ingin dilihat dalam teks-teksnya sebagai elemen utama. Totus Kristus yang kabur atau perbedaan yang dipertahankan antara pencipta dan ciptaan. Katolik Roma menafsirkan referensi Agustinian untuk totus Kristus sebagai suatu kesatuan yang membingungkan perbedaan antara kepala dan tubuh. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Kristus dan gerejanya dengan demikian bersama-sama membentuk Kristus yang utuh, Kristus totus. Gereja adalah satu dengan Kristus. Katekismus 795. Menurut Vittorio Subilia dalam The Problem of Catholicism, Philadelphia, Westminster Press tahun 1964, dalam kesalahan ini terletak masalah Katolik. Dalam studinya yang tak tertandingi, Subilia membahas alasan mengapa Gereja Roma Katolik memiliki pandangan yang begitu tinggi dan berlebihan tentang dirinya sendiri dan cenderung mengklaim hak prerogatif ilahi. Menurut apropriasi Katolik Roma, formula Agustinus hubungan antara Kristus dan gereja begitu organik dan mendalam, bahwa gereja menjadi bagian dari seluruh Kristus. Subilia mencatat bahwa Agustinus yang telah menjadi seorang Manikean dan karena itu seorang dualis mengalami godaan yang berlawanan dari monisme, yaitu pengurangan menjadi satu dalam pikirannya. Sementara menekankan perbedaan antara kepala dan para anggota, dan karena itu antara Kristus dan gereja, dalam Agustinus, kedaulatan kepala atas tubuh sangat hilang dari pandangan. Membela Agustinus dan interpretasi Katolik Roma tentang Bapa Gereja, teolog Katolik
Gherardini merangkum eklesiologi totus Christus sebagai Kristus berlanjut dan diidentifikasi dalam gereja. Mulai dari Agustinus, eklesiologi Katolik Roma menjadi radikal dalam menekankan tema kesatuan antara Kristus dan gereja. Dalam hal gereja hierarkis sakramental yang mewakili Kristus di bumi. Bagi Subilia, ini adalah kehancuran radikal yang telah mengubah pusat vital organisme Kristen dan mengubahnya menjadi organisme yang berbeda. Jika bacaan ini masuk akal tentang masalah dalam Katolik, tidak hanya dalam satu doktrin atau dalam beberapa perbedaan dangkal pada isu-isu sekunder, masalahnya terletak di jantung sistemnya dan hadir secara luas dalam semua ekspresinya. Dari Trinitas hingga Mariologi, dari sakramen hingga soteriologi, dan eklesiologi hingga berbagai devosi, semua terinfeksi oleh totus Kristus. Reformasi Protestan adalah upaya untuk menghadapi kerusakan dari kekristenan yang menggelembung dan menyimpang ini dengan mengembalikan totus Kristus ke dalam batas-batas Alkitabiahnya. Dengan menyatakan bahwa iman dan kehidupan gereja perlu didasarkan pada kitab suci saja, sola scriptura. Dan para reformator ingin menegaskan kembali bahwa otoritas Allah dijalankan oleh kitab suci atas gereja. Totus Kristus mengizinkan gereja Roma Katolik untuk mengklaim memiliki wewenang untuk menyebarkan dogma-dogma baru tanpa dukungan Alkitab dan untuk mendukung ajaran dan praktek yang bertentangan dengan Alkitab. Sola Scriptura adalah pengingat bahwa gereja tunduk pada otoritas Allah dalam Alkitab. Dengan mengakui bahwa keselamatan datang kepada kita hanya dengan iman sola fide, para reformator ingin mengakui bahwa kita diselamatkan oleh karunia eksternal yang dicapai oleh Kristus saja dan diberikan kepada kita oleh kasih karunia. Tidak ada dalam diri kita yang pantas mendapatkannya. Totus Kristus, Katolik Roma, telah membangun sistem yang canggih di mana gereja berkontribusi pada keselamatan melalui sistem sakramentalnya dan umat beriman menerimanya melalui perbuatan baiknya. Sola fide adalah pengingat bahwa Injil memang kabar baik karena hanya Yesus Kristus yang telah menyelesaikan apa yang dibutuhkan untuk keselamatan kita. Keselamatan perlu diterima dengan iman saja. Pada akhirnya, reformasi Protestan ingin memfokuskan kembali seluruh iman dan kehidupan Kristen kepada hanya Kristus, solus Kristus, Anak Allah yang berinkarnasi, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Penafsiran yang salah terhadap totus Kristus Agustinus membuat gereja Katolik Roma menyimpang dari iman Alkitabiah dengan mendukung pandangan yang berlebihan tentang Maria dan para santo sebagai mediator. Pandangan berlebihan tentang gereja sebagai institusi hierarkis dan sakramental yang memperpanjang inkarnasi, dan pandangan optimis kemampuan manusia untuk berkontribusi pada keselamatan. Solus Kristus adalah koreksi terbaik untuk pemahaman yang kabur tentang totus Kristus dan perlindungan terbaik terhadap intrusi elemen asing ke dalam iman Kristen. Apakah ini niat Agustinus atau tidak? Ini masih diperdebatkan. Ini tetap merupakan obat Alkitabiah untuk memulihkan iman Injili, Trinitas, Ortodoks yang dulu untuk selamanya dipercayakan kepada umat Allah yang kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji
Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.